kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak terima saudara dikeroyok, remaja 17 tahun di Serang mengamuk menggunakan sajang. Puluhan tahun belum direnovasi, bangunan SMP 2 Cimanuk rusak parah. Gipang, cemilan khas kota Cilegon tembus pasar ekspor. Pedagang kelapa parut di Lebak mengeluh pasca terus naiknya harga kelapa di pasaran. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pembeli akibat mahalnya harga kelapa. Omset pedagang pun menurun hingga 80%. Harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp10.000 hingga Rp12.000 per butir, kini bisa mencapai Rp20.000 per butir. Kenaikan harga ini disebabkan akibat kurangnya pasokan dari para petani kelapa. Eneng, salah satu pedagang kelapa parut mengaku pasca lebaran kesulitan mendapatkan stok kelapa karena harga kelapa terus naik. Saat ini dirinya menjual kelapa pada kisaran Rp20.000 per butir. Sekarang 20. Kadang 18. Kalau yang beli gimana sekarang? Masih ada nggak? Juga ada. Banyak yang komplain nggak teh? Lumayan, komplain aja. Kenapa tuh komplainnya rata-rata apa? Kenapa? Mahal. Oh, keberatan seperti mahal itu. Faktornya apa sih kan kalau boleh tahu? Misal mahalnya itu apa stoknya nggak ada atau gimana tuh? Stoknya nggak ada. Sementara Didi, pedagang lainnya mengaku biasa per hari bisa menjual 100 butir. Namun saat ini hanya bisa menjual 5-10 butir per hari sehingga omsetnya menurun hingga 80%. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 18. Oh, tergantung. Oh gitu ya. Terus untuk pembeli sendiri gimana Kang? Sepi. Dari pagi sampai sekarang Baru kejual 5. baru kejual berapa? 5 biji. Biasanya kalau yang normal-normal berapa tuh kalau sehari? Sehari kan habis ya. Kalau normal udah 100. Oh 100 biji. Sekarang baru segitu. Para pedagang berharap harga kelapa parut dapat kembali normal seperti biasanya karena dengan mahalnya harga kelapa parut membuat omset penjualan menjadi menurun. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Menjelang musim haji 2025, Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi datang ke Indonesia melalui Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangannya di Indonesia disambut pihak Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan juga perwakilan dari Kementerian Agama. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Saleh Saad Al-Mirba rencananya akan bertemu dengan pihak Kementerian Agama dan juga Dirjen Imigrasi Indonesia untuk membicarakan persiapan keberangkatan jamaah haji yang mulai diberangkatkan pada awal Mei mendatang. Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi memastikan kesiapan dari jalur fast track pemeriksaan keimigrasian yakni Mekah Road yang akan dilintasi oleh para calon jamaah haji Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah jemaah hajinya terbanyak setiap tahunnya. Kedatangan Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal. قدومنا اليوم لأندونيسيا استمرارا لمبادرة طريق مكة وأيضا الجهود التي تبذلها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحجاج في كل الدول الإسلامية. Diketahui kelompok terbang perdana nasional calon jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan pada tanggal 2 Mei mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Seperti inilah aktivitas Ikhwanul Muslimin, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kampung Bentola, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon. Setiap hari, Ikhwan bersama para tetangganya sibuk menjemur lempengan tipis singkong yang sudah dikukus dan digiling yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan cemilan tradisional bernama gipang.
Makanan khas Banten yang memiliki rasa manis ini biasanya dibuat menggunakan beras ketan dan gula yang dipanaskan. Namun karena harga bahan dasar yang semakin mahal, Ihwan akhirnya memilih berinovasi dengan menggantinya menggunakan singkong yang didapat dari para petani lokal di kampungnya. Meskipun proses pembuatannya lebih lama dibanding membuat gipang dari beras ketan, namun gipang singkong bertabur selai kacang buatannya malah lebih disukai konsumen yang berasal dari berbagai daerah hingga mancanegara. Setiap hari Ihwan harus membuat gipang tersebut dengan mengolah singkong sebanyak 40-100 kg demi memenuhi permintaan pasar. Tak jarang ia kewalahan karena tingginya permintaan tersebut, apalagi proses pembuatannya masih tradisional yang bergantung pada cuaca panas untuk menjemur singkong. Sudah 1 tahun ini produk gipang buatannya dijual ke luar negeri, terutama Malaysia dan Jepang. Peluang itu didapatkan dengan memanfaatkan kekuatan media sosial serta rekanan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berkat kegigihannya tersebut, Ihwan mampu meraup keuntungan bersih sebesar 10 juta rupiah per bulan dari usaha yang telah dilakoninya itu. Biasanya gipang ini dijual Ihwan dengan harga Rp20.000 per bungkusnya. Alhamdulillah untuk penjualan yang terutama rutin yaitu yang di lokal, akan tapi kita juga alhamdulillah melakukan penjualan di luar negeri juga. Untuk penjualan yang pertama yaitu di Malaysia dan kemudian kita juga melakukan penjualan di Jepang. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, ada kurang lebih 10 produk UMKM dari Kota Cilegon yang telah menembus pasar internasional seperti Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Mayoritas pelaku UMKM yang bisa menjual produknya ke luar negeri masih terbilang kecil, seperti produk emping, gipang, dan minuman yang terbuat dari jahe. Untuk makanan minuman ini, selanjutnya juga ini beberapa produk juga, gipang juga sudah, tapi memang itu hanya tidak langsung eksportir ya. Dia menitipkan ke temannya, ke saudaranya yang membuat di sana. Emping juga sudah ada. Emping kan itu lakunya di Eropa kan, emping termasuk di Arab ya. Emping juga ada yang sudah masuk ke sana. Masih di bawah 10 sih. Masih di bawah 10 km ya, yang masih paling emping ya. Emping, jahe laer, yang udah itu segipang juga ada beberapa, tapi tadi itu melalui teman-temannya ya. Dengan bahan alami dan cara pembuatan yang masih tradisional, cemilan satu ini mampu bertahan lebih lama dan memudahkan para penikmat ketika ingin menyantapnya. Dan juga, makanan satu ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Cilegon. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.